Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja dan selalu dijauhkan dari segala macam penyakit ya. Amin. Baik, pagi hari ini kita bertemu lagi di pelajaran PJO di bab 10 ya. Karena kita banyak kepotong libur, jadi kita agak telat ya, yang seharusnya sudah selesai tapi di sini masih di bab 10. Baik, di bab 10 ini kita akan bahas tentang kegiatan di sekolah. Jadi kita akan bahas dari mulai di sekolah, saat berangkat ke sekolah, dan apa yang kita lakukan di sekolah itu akan kita bahas di sini. Di sini ada kata kunci, anak-anak juga bisa melihat di buku elektronik. Ada kegiatan sekolah, aktivitas fisik, berpakaian rapi, membersihkan lingkungan, kerja bakti, regu piket, rambu-rambu, dan penjelajahan sekolah ya. Di sini ada gambar, ada beberapa anak yang sedang melakukan kegiatan di sekolah. Kegiatan di sekolah itu apa saja dan seperti apa, kita akan lanjut ya. Baik, di sini ada gambar adalah sebuah sekolah ya. Perhatikan gambar di atas, bagaimanakah keadaan lingkungan sekolahmu? Karena mungkin lagi pandemi, mungkin anak-anak juga mungkin jarang-jarang ya lihat lingkungan sekolah kita bagaimana. Tapi yang jelas di sini digambarkan bahwa lingkungan sekolah itu harus bersih, harus rapi ya. Karena jika lingkungan yang bersih menyenangkan, kita akan belajar nyaman di sana. Kita dapat belajar penuh semangat. Lingkungan yang bersih juga bagus untuk kesehatan murid-murid, jarang terkena penyakit ya. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi kesehatan kita, kenyamanan kita saat belajar. Kita jadi belajarnya nyaman, udaranya segar. Maka dari itu kita harus sering-sering jika lo masuk nanti harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita. Dengan cara bagaimana ya? Sekarang kita akan belajar tentang lingkungan sekolah, menjaga kebersihan sekolah, rambu-rambu perjalanan di lingkungan sekolah, serta cara berpakaian ke sekolah. Ya, itu tadi yang akan kita bahas dari mulai kebersihan lingkungan sekolah, berpakaian, terus saat berangkat ke sekolah. Oke. Yang A, aktivitas fisik di sekolah. Ya. Setiap hari kita ke sekolah. Ini yang kita bahas ini jika kita masuk ya, jika kita masuk ke sekolah ya. Jadi bukan saat ini. Kalau saat ini mungkin aktivitasnya dari rumah ya, tapi kita di sini akan bahas saat di sekolah nanti ataupun yang kemarin. Setiap hari kita ke sekolah kecuali hari libur. Di sekolah kita untuk belajar agar menjadi pintar. Masih ada kegiatan lain yang kita lakukan di sekolah, misalnya membersihkan lingkungan sekolah dan bermain. Yang pertama, membersihkan lingkungan sekolah. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah itu merupakan tanggung jawab semua warga sekolah, dari mulai murid, guru, kepala sekolah, dan penjaga sekolah, ataupun kebersihan ya, bagian kebersihan. Jadi kebersihan lingkungan sekolah itu tanggung jawab siapa sih? Kebersihan, petugas kebersihan? Tidak. Jadi kebersihan lingkungan sekolah, kerapian itu adalah tanggung jawab semua warga sekolah dari mulai yang tadi disebutkan. Menjaga kebersihan cukup mudah, buanglah sampah pada tempatnya. Membuang sampah jangan sembarangan, menyebabkan lingkungan kotor dan bau, banyak nyamuk. Halaman sekolah kotor tidak indah dilihat. Lingkungan yang kotor membuat kita tidak nyaman belajar. Jadi jika lingkungan itu kotor atau banyak sampah, kita belajarnya tidak nyaman karena mungkin bau, terus banyak nyamuk atau banyak semut ya. Pernahkah kamu mendengar kalimat kebersihan pangkal kesehatan? Kalimat di atas memang benar, lingkungan kotor menyebabkan penyakit. Sampah menimbulkan banyak lalat. Lalat merupakan hewan penyebab penyakit. Lalat menyebabkan penyakit perut ya. Yang A, ini adalah salah satu cara melakukan kebersihan di sekolah yang biasa sering kita lakukan adalah A, kerja bakti. Ini sekolahan Andi ya. Setiap Sabtu sekolah Andi mengadakan kerja bakti. Jadi ini ceritanya sekolah Andi, kita menceritakan sekolah Andi ya. Kerja bakti untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kerja bakti diikuti seluruh siswa dan juga guru. Semua siswa membawa perlengkapan kebersihan, misalnya sapu, kemoceng, ngelap, dan lain sebagainya. Ya, di sini ada gambar semua siswa sibuk. Jadi gambar ini adalah
Jadi penjelasan di bawah gambar ini adalah menjelaskan tentang kegiatan yang dilakukan pada gambar tersebut ya. Semua siswa lagi sibuk dengan tugas masing-masing, ada yang nyapu, ada yang mencabut rumput, ada yang mengangkut sampah, ada yang merapikan taman. Semua kebersihan penuh semangat, tidak ada yang merasa lelah. Kerja bakti membuat pekerjaan menjadi menyenangkan, dan setelah selesai kerja bakti, lingkungan sekolah menjadi bersih. Jadi kerja bakti tersebut selain juga menyenangkan karena dilakukan bersama-sama, juga kerjaan lebih cepat selesai ya. Jadi karena yang mengerjakan banyak bersama-sama penuh menyenangkan, jadi kerjaan itu cepat selesai dan ringan, jadi tidak terlalu berat. Coba kalau dikerjakan sendiri satu kelas membersihkan semua lingkungan sekolah, pasti berat ya. Selain kerja bakti tadi, kalau kerja bakti itu melibatkan guru dan semua warga sekolah. Yang B adalah regu piket. Kalau regu piket ini adalah dibagi ya, jadi satu kelas dibagi yang bertugas membersihkan kelas tersebut ya. Jadi kita belajar di dalam kelas, keadaan kelas harus bersih agar kita nyaman belajar. Untuk membersihkan kelas dibentuk kelompok kebersihan kelas atau yang disebut regu piket ya. Kelompok ini disebut regu piket. Setiap kelompok mendapat jadwal membersihkan kelas, setiap kelompok harus mematuhi jadwal. Jadi berapa jumlah siswa di kelas itu dibagi sesuai hari masuknya ya. Jadi Senin si A yang piket regu si A dengan anggotanya membersihkan dari mulai menyapu dan pokoknya membersihkan, menyapu atau melap kaca atau apapun pokoknya agar ruangan kelas itu bersih dan rapi ya. Dan harus, jika jadwalnya ya harus ikut membersihkan. Jangan pas jadwal piketnya tapi dia malah main ya. Jadi nggak boleh. Sekarang hari Senin, kelompok Adi yang bertugas membersihkan kelas. Kelompok Adi terdiri atas 5 anak. Mereka berbagi tugas, ada yang menyapu lantai, ada yang membersihkan meja, ada yang mengelap kaca jendela, ada yang membersihkan papan tulis. Mereka bekerja sama sehingga pekerjaan cepat selesai ya. Seperti yang dibilang tadi adalah kalau regu piket itu adalah bagian membersihkan ruangan kelas yang dibagi tiap kelompok-kelompok dalam satu kelas tersebut. Kalau kerja bakti tadi adalah dikerjakan secara bersama-sama seluruh warga sekolah untuk membersihkan lingkungan. Kalau kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, kalau regu piket bertanggung jawab membersihkan dan merapikan ruangan kelas. Yang B, bermain. Jadi nggak cuma kerja bakti dan belajar ya kalau di sekolah itu, tapi juga bermain. Setelah lama belajar di kelas, ada waktu untuk istirahat. Siswa beristirahat di luar kelas. Ada yang makan di kantin, ada yang bermain, ada yang duduk-duduk saja. Permainan yang biasa dilakukan saat istirahat misalnya lompat tali, berlarian, dan petak umpet. Saat bermain kamu harus berhati-hati. Ingatlah untuk selalu menjaga keselamatan. Jangan bermain yang membahayakan keselamatan. Jadi selain belajar, selain membersihkan kelas dan mengerjakan tugas, tapi juga ada saat bermain, yaitu saat istirahat. Mungkin ada yang makan di kelas atau makan di kantin, atau ada yang bermain tadi lompat tali, ada yang lari-larian di lapangan, ada yang cuma duduk-duduk ya. Yang jelas harus selalu menjaga keselamatan ya. Kalau lari-larian boleh, tapi jangan lari-larian di tempat yang mungkin terjal atau yang kotor ya. Tetap jaga keselamatan. Di sini ada gambar, ada yang bermain lompat tali, ada yang duduk-duduk saja, ada yang berlarian ya. Baik, ini adalah contoh bentuk regu piket, jadwal piket kelas 2. Ya, di sini Senin si nomor 1 2 3 4 5 sampai hari Jumat kalau kita ya. Itu tadi tentang kerja bakti, terus bermain dan regu piket. Jadi kerja bakti tadi membersihkan lingkungan sekolah, regu piket membersihkan ruangan kelas. Dan setelah melakukan itu, kita belajar, habis belajar kita istirahat untuk makan, untuk bermain, untuk mungkin ada yang duduk-duduk saja. Dan yang B, jika yang A tadi membahas tentang kegiatan di sekolah, yang B ini adalah mengikuti rambu-rambu perjalanan saat ke sekolah ya. Yang pertama adalah rambu-rambu lalu lintas. Karena jika kita ke sekolah itu, jika ada yang mungkin rumahnya jauh itu pasti melewati jalan raya atau melewati jalan-jalan ya, di jalan yang biasa, jalan umum lah ya.
Pagi hari banyak anak berangkat ke sekolah, ada yang berjalan kaki, ada yang bersepeda. Dan Andi dan teman-temannya berangkat dengan berjalan kaki. Mereka berjalan sambil bernyanyi. Mereka tidak perlu diantar orang tua karena rumah mereka dekat sekolah ya. Jika ada yang rumahnya dekat mungkin bisa berangkat sendiri. Kalau rumahnya jauh ya memang harus diantar ya, untuk demi keselamatan juga. Ya. Saat di jalan kita harus berhati-hati, patuhilah peraturan di jalan, juga rambu-rambu lalu lintas. Jika berjalan kita di sebelah kiri, kita tidak boleh bersenda gurau di jalan karena dapat membahayakan keselamatan. Jika akan menyeberang, tengoklah kanan dan kiri, menyeberanglah jika tidak ada kendaraan yang lewat ya. Jadi saat berangkat ke sekolah pun juga harus hati-hati ya, tetap berjalan di pinggir jalan, terus selalu waspada. Kalau mau menyeberang jangan lupa tengok kanan kiri, jika sudah pasti sepi baru menyeberang ke jalan. Kalau tidak, minta bantuan sama satpam atau siap pak guru yang ada di mungkin di gerbang, kan biasanya ada bapak satpam security ya, minta tolong untuk menyeberangkan. Gambar di samping atau di atas adalah zebra cross. Zebra cross adalah tempat penyeberang jalan. Kita boleh menyeberang di sana. Tempat penyeberangan lainnya adalah jembatan penyeberangan. Jembatan penyeberangan biasanya terdapat di kota besar. Jadi jika anak-anak mungkin pergi ke mana ya, ke kota yang ramai atau di kota-kotanya, mungkin kalian pernah menemukan tempat penyeberangan berupa jembatan ya, jembatan penyeberangan. Dan jika nggak ada jembatan penyeberangan, mungkin ada zebra cross. Jadi jika ingin menyeberang di jalan raya itu pastikan menyeberang di zebra cross, tempat penyeberangan ya, yang bentuknya atau gambarnya sama pada gambar di atas atau di samping ya. Mengendari sepeda juga di sebelah kiri ya, rambu-rambu lalu lintas harus dipatuhi. Jika lampu merah harus berhenti, jika lampu kuning harus hati-hati, jika lampu hijau boleh berjalan. Mematuhi rambu lalu lintas untuk menghindari kecelakaan. Berikut beberapa rambu lalu lintas. Jadi selain berjalan kaki juga ada yang naik motor diantar orang tua atau naik sepeda. Jika mungkin melewati jalan umum, mungkin ada rambu-rambu lalu lintas berupa lampu ya, lampu kalau biasanya disering lampu merah ya, kalau kita sebutnya, padahal ada warna merah, kuning, hijau. Jika lampu merah itu kita harus berhenti dulu, jika lampu kuning itu kita hati-hati, jika lampu hijau kita sudah diperbolehkan jalan ya. Jadi harus diingat, jika dari kejauhan sudah lampu kuning kita harus mengurangi kecepatan untuk bersiap untuk lampu merah ya, jadi tidak mendadak nanti. Di bawah adalah contoh-contoh rambu-rambu. Ada dilarang parkir yang gambarnya P, yaitu P terus di garis miring ya. Ada dilarang lewat yang gambarnya kotak mendatar horizontal. Ada dilarang belok ya, anak-anak bisa lihat di buku elektroniknya. Dan masih banyak lagi, ada dilarang stop juga, mungkin nanti Bapak bisa tunjukkan juga. Yang kedua adalah penjelajahan di lingkungan sekolah ya. Fungsi penjelajahan lingkungan sekolah ini adalah untuk mengenal lingkungan sekolah kita. Kegiatan belajar dapat dilakukan di lingkungan sekolah, dilakukan secara berkelompok. Setiap kelompok ada 4 anak atau lebih. Kegiatan ini untuk melatih kerjasama antar siswa, selain itu melatih kedisiplinan ya. Setelah membagi kelompok, penjelajahan siap dimulai. Anak-anak berjalan mengikuti tanda panah. Tanda panah sudah dibuat guru. Dalam penjelajahan ada pos pemberhentian di mana ada tugas-tugas, misalnya pengerjaan soal ataupun kegiatan lainnya berupa permainan. Tugas harus segera dikerjakan supaya cepat sampai ke pos terakhir. Saat sampai pos terakhir, anak-anak diminta mengumpulkan tugas dari setiap pos tadi ya. Kelompok yang berhasil mengerjakan tugas dengan baik mendapat hadiah. Jadi ini penjelajahan ini bisa dilakukan di lingkungan sekolah ya, mungkin dari kita untuk mengenal. Jadi ada beberapa pos mungkin nanti, terus tiap pos itu ada permainan atau ada soal dan ada batas waktunya. Semakin cepat kalian mengerjakan, semakin cepat juga kalian akan berganti ke pos yang lain ya. Mungkin soal-soalnya mengenai pengenalan lingkungan sekolah, kerapian sekolah, kebersihan sekolah, dan
Mungkin bisa juga saat penjelajahan itu kita sambil membersihkan lingkungan sekolah. Jika ada apa ada plastik atau ada kotor daun atau apa, bisa kita pungut, kita masukkan ke plastik juga atau tempat yang lainnya ya. Jadi tidak cuma berjalan untuk menjelajahi ke pos satu dan pos yang lainnya, tapi kita juga di jalan itu juga sambil mengenal lingkungan sekolah, mungkin melewati kantor, melewati kantin, terus ada sampah, kita bisa ada plastik dibuang sembarangan, kita bisa ambil terus nanti dimasukkan ke tong sampah. Itu juga bagus ya, selain untuk olahraga sambil berjalan, juga untuk pengetahuan mengenal lingkungan sekolah dan menjaga kebersihan begitu ya. Mungkin jika masuk ini bisa kita lakukan juga ya, jika masuk nantinya ya. Semoga aja segera masuk ke sekolah agar kita bisa mengenal lingkungan sekolah kita. Mungkin udah setahun, mungkin ada yang lupa, oh kantin di sebelah mana, perpustakaan seperti apa, dan mungkin banyak perubahan anak-anak ya. Semoga aja kita berdoa bersama agar cepat tatap muka ya, jadi bisa ke sekolah. Yang C, kebiasaan berpakaian rapi. Jadi di sekolah itu dituntut untuk berpakaian rapi ya. Jadi ada seragam sekolah yang harus dipakai saat mungkin hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis itu harus beda-beda. Mungkin ada yang putih merah, terus yang Selasanya kotak-kotak, Rabunya pramuka, Kamisnya terus beda lagi, dan Jumat juga beda, seperti itu. Setiap sekolah kita memakai seragam, semua anak memakai pakaian yang sama. Tujuannya agar tidak ada rasa iri. Seragam yang dipakai harus bersih dan rapi, pakaian harus disetrika, pakaian yang rapi indah dilihat dan nyaman dipakai. Kita mempunyai beberapa seragam, ada seragam merah putih, ada seragam pramuka, ada seragam batik, ada juga seragam olahraga ya. Jadi sesuai yang ditentukan dari sekolah. Kalau di samping digambar adalah seragam yang sering kita sebut adalah merah putih ya. Jadi ini mungkin dilakukan saat hari Senin dan Selasa saat mengikuti upacara, dan seragam merah putih harus dilengkapi dengan dasi, kaos kaki, sepatu hitam, dan topi ya. Seragam dipakai sesuai dengan jadwal. Seperti Bapak bilang tadi, setiap sekolah memiliki aturan berbeda. Misalnya hari Senin dan Selasa memakai seragam merah putih. Kalau kita hari Rabu, kita itu biasanya memakai pramuka karena ada kegiatan pramuka. Hari Kamis memakai seragam apa ya, kalau kita itu hari Kamis Jumat ya ada seragam krem ya, ya itu. Terus ada kotak-kotak ya, kotak-kotak kalau Kamis kotak-kotak, terus Jumatnya yang ada krem ya. Bapak juga sedikit lupa ya. Yang pasti Senin putih abu-abu, Senin putih merah ya, lengkap dengan topi, dengan dasi, kaos kaki putih, dan sepatu hitam. Terus ada jadwalnya, jadi ditentukan ya, dan anak-anak harus memakainya biar kelihatan rapi, sama, dan tidak ada rasa iri. Saat olahraga ada khusus baju olahraga ya, yang pasti bajunya tidak baju yang ketat, bajunya longgar, nyaman untuk kegiatan. Selain berpakaian rapi, kita memakai sepatu. Sepatu merupakan bagian dari seragam. Sepatu berwarna hitam, kaos kaki berwarna putih. Sepatu berguna untuk melindungi kaki ya, melindungi kaki agar nyaman kita saat mungkin banyak kegiatan di sekolah, melindungi dari biar nggak kotor, biar kelihatan rapi juga. Dan sepatu juga harus bersih dan berwarna hitam ya, berwarna hitam ya. Baik, untuk rangkuman materi pagi hari ini ya, jadi tadi tentang materi kegiatan di sekolah ada mulai kerja bakti, regu piket, terus ada bermain, terus ada saat berjalan ke sekolah kita harus mematuhi rambu-rambu di jalan, dan terus tadi ada berpakaian di sekolah bagaimana sesuai jadwalnya apa, kita juga harus pakai itu ya. Untuk rangkumannya adalah yang pertama, lingkungan sekolah yang bersih, nyaman untuk kegiatan belajar.
ya. Membersihkan sekolah tanggung jawab semua warga sekolah, ada siswa, guru, kepala sekolah, dan penjaga sekolah, dan petugas kebersihan, pokoknya semua yang ada di sekolah ya. Kegiatan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah berupa kerja bakti dan melaksanakan regu piket, atau ada yang disebut Jumat bersih juga. Kita harus berhati-hati saat bermain, ingatlah untuk selalu menjaga keselamatan, jangan bermain yang membahayakan keselamatan ya. Jadi bermainnya sewajarnya dan di tempat yang aman ya. Ada kolam kan di sekolah kita, jangan bermain di pinggir kolam, berbahaya. Ada lapangan, bermain di lapangan boleh, di taman boleh. Terus yang kelima, ketika berjalan ke sekolah harus menaati rambu-rambu yang ada agar tidak membahayakan keselamatan diri dan orang lain ya. Jadi saat berangkat sekolah kita juga harus hati-hati agar keselamatan kita terjaga, orang lain pun juga terjaga keselamatannya. Yang keenam, kegiatan penjelajahan di sekolah melatih kerjasama antar siswa. Selain itu melatih kedisiplinan dan juga bisa melatih mengenal lingkungan sekolah kita, dan bisa juga menjaga kebersihan saat kita berjelajah. Baik, demikian materi pagi hari ini. Tentang kegiatan di sekolah ya. Semoga anak-anak ada sedikit bayangan, walaupun mungkin jarang ke sekolah, kita juga nggak tahu sekolah kita seperti apa sekarang, mungkin banyak perubahan ya. Tapi di sini Bapak ingin sedikit berbagi tentang kegiatan di sekolah yang sudah beberapa bulan atau ada 1 tahun kita sudah tidak berkegiatan di sekolah, dan inilah yang mungkin kita lakukan saat kita masuk sekolah ya. Dari mulai ada regu piket, membersihkan lingkungan sekolah, bermain dengan teman-teman ya. Itu yang kita tunggu-tunggu. Baik, semoga nantinya pandemi ini cepat selesai, kita cepat bertemu di sekolah, cepat bisa bermain dengan teman-teman, bertemu dengan guru ya. Itu tadi tentang kegiatan di sekolah materi pagi hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf, dan semoga anak-anak lebih ada bayangan, lebih jelas ya. Dan untuk tugas pagi hari ini, kerjakan evaluasi halaman 121 ya, 10 nomor ya. Kerjakan di buku PS, di foto, dan dikirim ke Bapak. Baik, itu tugasnya. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, jaga 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, dan selalu berdoa. Dan salam sehat, selamat pagi.